membesarkan 4 orang anak sendirian, tapi tetap terus berdakwah. Ini ada safari dakwah yang selalu dilakukan oleh Umi Pipi. Kita lihat tayangan berikut. Sabar ya, ingat. Tuh. Iya, tuh dia tuh. Oh. Ini Umi, dalam seminggu pasti ada. Ada. Alhamdulillah ya. Ini bulan Ramadan hampir tiap hari kali Umi. Iya ada tiap Lumayan hari. ekstrim loh. Ini kemarin dari mana? Yang apa tuh? Padang terus langsung terbang lagi ke sini, terbang lagi ke situ. Seminggu nggak bisa 3 kota 4 kota. Ah, kamu nggak nemenin Umi? Syuting juga. Iya. Ini kali Bilal temenin Umi. Enggak pesan. Ya, pondok. Pesan. Waktu itu Ayla yang nemenin. Ayla Waktu nemenin. jadi di Batam itu waktu itu ada 15 masjid yang harus saya datangi. Ya Allah. Jadi sehari bisa 3 kali. Jadi dia ngikutin sampai capek sendiri. Masya Allah. Tapi kalau semangat itu nggak kerasa capeknya ya. Iya betul. Adiba, Tanggung pernah jawab nemenin ya. nggak Adiba? Kenapa? Pernah nemenin? Belum. Jadi sekarang Alia terus yang itu ya. Sebenarnya juga dulu saya nggak punya cita-cita seperti ini ya. Orang Iya. tiap SMA ada pelajaran agama kita kabur. Kan? Sama dong. Dulu saya Jadi juga gitu. nggak pernah tahu. Tapi begitu. Jadi malam beliau mau wafat itu saya masih ingat banget. Siang itu sholat berdua sama saya di kamar. Karena saat itu beliau emang jadwalnya seminggu tuh udah nggak mau dakwah, udah dikasih-kasihin ke teman-temannya. Di seminggu terakhir. Ya, saya tanya kenapa nggak mau dakwah? Enggak lah, pengen jadi ayah yang baik, pengen jadi suami yang baik, pengen di rumah, pengen bisa nganterin anak-anak sekolah. Itu saat itu. Terus kamu aja, kenapa saya? Orang nggak ada yang kenal saya, kenalnya kamu. Saya bilang enggak, karena sebentar lagi semua orang akan lihat kamu, nggak akan lihat saya. Itu saya nggak ngeh. Maksudnya seperti itu apa? Gitu. Di seminggu terakhir itu. Enggak, itu siang hari, malamnya meninggal. Innalillahi wa ya, inna siang ilaihi itu raji'un. bilang begitu. Ya Allah. Kamu udah harus siap kemana? Saya bilang gitu, siap dakwah, sampein walaupun 1 ayat, ajak orang taat sama Allah, kenalin sholawat gitu ya. Karena sebentar lagi semua orang bakalan lihat kamu, gak akan lihat saya. Itu saya nggak ngeh nanti malam bakalan Allah ambil, kan sehat, Innalillahi wa umur kan gitu ya. Jadi setelah masa idah, pertama kali saya diundang itu di luar kota. Saya juga bingung, ya Allah, saya ini bukan nusa aja, walaupun waktu dia Ayla umur baru lahir itu saya sempat izin sama beliau pengen sekolah dan saya ngelanjutin sekolah di Al-Azhar, ada di Kebayoran Pusat pendidikan mubalik Al-Azhar, tapi bukan buat mempersiapkan saya buat pendakwah, tapi buat ngedidik anak-anak saya saat itu belajar fikih, Untuk diri sirah, pribadi gitu. saja. Ya, dan dibolehin waktu itu sama beliau, cuma nggak kepikiran akan seperti ini jalannya. Tapi itu merinding banget siang bicara seperti itu. Bahkan dia bilang, kalau bisa nanti kamu ya peduli sama anak yatim, bikin rumah yatim, beliau bilang gitu, karena anakmu akan bagian dari mereka. Saya nggak paham maksudnya. Begitu malamnya meninggal, oh ini mungkin maksudnya ya, Dan anak mungkin saya yatim kan gitu. Ujai pun berkata seperti itu bisa tanpa maksud apapun juga. Mungkin ya, kebetulan aja bisa. Ya, Ya, itu udah. Allahu alam. Dan itu dari Allah disampaikan melalui beliau. Oke, dan almarhum itu betapa dicintai oleh masyarakat. Sampai kepergiannya pun kita bisa melihat ini. Lautan manusia mengantar kepergian almarhum. Dan ini adalah keindahan yang hakiki dari ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini ya. Ketika kita lahir, kita yang menangis, semua orang tersenyum. Tapi ketika kita pergi, biarkanlah orang-orang yang menangisi kita. Kita yang tersenyum karena menghadap Sang Ilahi. Masih seperti baru kemarin, tapi ternyata ini terjadi sudah 10 tahun yang lalu. Dan sesaat lagi akan ada persembahan cinta dari anak-anak almarhum Ujai dan Umi Pipik untuk sang ayah tercinta. Sesaat lagi tetap di FVP, Moriat Pagi. Ya Allah, ya